Uji Mann-Whitney. Uji ini digunakan untuk mengetes signifikansi perbedaan antara dua sampel independen yang ditarik dari populasi yang sama. Misalnya, pada populasi suatu wilayah terdapat penduduk yang berolahraga dan yang tidak berolahraga. Dengan mengetahui skor kebahagiaan, kita bisa mencari tahu apakah terdapat perbedaan tingkat kebahagiaan antara penduduk yang berolahraga dan yang tidak berolahraga. Asumsi yang digunakan untuk melakukan uji ini adalah: pertama, karena merupakan uji non-parametrik, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi. Kedua, skala datanya adalah original. Ketiga, data berasal dari dua kelompok yang saling independen, di mana data berasal dari data yang berbeda atau tidak berpasangan. Dan yang keempat adalah varians kedua kelompok adalah sama. Setelah asumsi terpenuhi, kita bisa menguji data dengan mengikuti prosedur berikut ini. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu hipotesis penelitiannya, di mana hipotesis awal adalah tidak ada perbedaan antara kedua sampel dengan keadaan yang berbeda, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan antara kedua sampel dengan keadaan yang berbeda. Yang kedua, tentukan tingkat signifikansinya yang akan digunakan. Yang ketiga, tentukan nilai N1 dan N2, di mana N2 selalu lebih besar dari N1. Berikutnya adalah menentukan nilai R1 dan R2 dengan cara: pertama, gabungkan observasi-observasi kedua kelompok, kemudian beri ranking observasi-observasi tersebut dari terkecil hingga terbesar. Apabila terdapat observasi yang nilainya sama, maka kita membuat ranking baru dengan merata-ratakan ranking dari nilai observasi yang sama. Setelah itu, jumlahkan ranking dari masing-masing kelompok tersebut. Dari perhitungan tersebut, kita mendapatkan nilai R1 untuk jumlah ranking N1 dan R2 untuk jumlah ranking N2. Setelah kita mendapatkan nilai R, selanjutnya yaitu mencari nilai U dengan formula berikut. Jika nilai U lebih dari N1 dikali N2 per 2, maka lakukan transformasi U menjadi U aksen. Kemudian cari nilai U dengan rumus sebagai berikut. Kemudian yaitu menentukan statistik ujinya. Tabel yang digunakan sebagai acuan tergantung dengan besar nilai N2 atau banyaknya sampel yang lebih banyak jumlahnya, dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk N2 kurang dari sama dengan 8, gunakan tabel J untuk menentukan p-value-nya. Untuk 9 kurang dari sama dengan N2 kurang dari sama dengan 20, nilai U dapat diperoleh dari tabel K. Sedangkan untuk N2 lebih dari 20, nilai p-value dapat diperoleh dari tabel A atau tabel harga-harga Z observasi dalam distribusi normal. Saat N2 lebih dari 20, distribusi sampling U akan mendekati normal. Oleh karena itu, kita menggunakan Z hitung sebagai statistik ujinya dengan rumus sebagai berikut. Jika terdapat data yang bernilai sama sangat banyak, kita tambahkan faktor koreksi sehingga rumusnya menjadi sebagai berikut. Dengan T adalah, di mana T kecil adalah banyaknya observasi yang memiliki nilai yang sama. Setelah kita mendapatkan p-value-nya, kita bisa menarik keputusan di mana H0 akan ditolak jika p-value-nya kurang dari alpha. Terakhir, kita bisa menarik kesimpulan dari keputusan yang didapat jika hipotesis awal H0 ditolak. Berarti terdapat perbedaan antara sampel yang diuji. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah suatu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah dua sampel independen atau saling bebas berasal dari populasi yang sama. Artinya, uji ini dikaitkan dalam kaitan pembuktian apakah sampel yang diambil berasal dari populasi yang sama atau berbeda. Tidak jauh berbeda dengan uji Kolmogorov-Smirnov kasus satu sampel yang menggunakan kumulatif distribusi, untuk kasus dua sampel juga demikian. Namun, sebelumnya dibuat terlebih dahulu kelas-kelas intervalnya.
Jika distribusi frekuensi kumulatif dari kedua kelas sampel sama atau mendekati, maka dapat disimpulkan bahwa kedua sampel berasal dari populasi yang berdistribusi sama. Berikut merupakan asumsi yang diperhatikan untuk melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Pertama, uji ini diterapkan jika berhadapan dengan dua sampel yang independen. Yang kedua, masing-masing mempunyai data paling rendah berskala ordinal. Prosedur pengujian untuk uji Kolmogorov-Smirnov. Pertama, kita harus membuat hipotesis penelitian dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk uji dua arah, hipotesis awal adalah sampel 1 dan sampel 2 berasal dari populasi yang sama, sedangkan hipotesis alternatifnya, sampel 1 dan sampel 2 berasal dari populasi yang berbeda. Untuk uji satu arah, hipotesis awal sama dengan uji dua arah, yaitu sampel 1 dan 2 berasal dari populasi yang sama. Yang membedakan dengan uji dua arah adalah pada hipotesis alternatifnya, yaitu median populasi 1 lebih besar dari median populasi 2 atau median populasi 1 lebih kecil dari populasi 2. Kedua, tentukan besar signifikansi yang digunakan. Yang ketiga, setelah kita tentukan hipotesis dan alfanya, prosedur berikutnya adalah tentukan selisih S1 dan S2. Untuk mencarinya, kita bisa melalui beberapa langkah berikut ini. 1. Kita buat kelas-kelas interval berdasarkan data hasil observasi dari kedua sampel. Semakin banyak kelas interval yang dibuat, maka peluang untuk mendapatkan nilai KD maksimum akan semakin besar. Setelah itu, masukkan nilai-nilai hasil observasi ke dalam kelas-kelas interval yang telah dibuat. Berikutnya, hitung kumulatif distribusi dari setiap interval untuk masing-masing sampel. Untuk sampel 1, kita lambangkan dengan S1, dan untuk sampel yang kedua, kita lambangkan dengan S2. Setelah itu, baru kita bisa mencari selisih antara S1 dan S2 pada setiap kelas intervalnya. Perhatikan mana selisih yang nilainya paling besar. Berikutnya, lakukan uji statistik dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk uji satu arah, jika sampel 1 lebih dari sampel 2, maka gunakan KD positif sama dengan maksimum dari S1X dikurang S2X. Sedangkan jika sampel 1 kurang dari sampel 2, gunakan KD negatif sama dengan maksimum dari S2X dikurang S1X. Untuk uji dua arah, uji statistiknya yaitu KD sama dengan maksimum mutlak dari nilai S1X dikurang dengan S2X. Kemudian, buat keputusan tolak atau gagal tolak H0 sesuai dengan wilayah kritisnya. Apabila sampelnya kecil yaitu kurang dari sama dengan 40, kita bisa melihat tabel L yang terdapat pada buku Sydney and Castellan dengan ketentuan sebagai berikut. Jika N1 sama dengan N2, gunakan tabel L, kemudian H0 akan ditolak jika KD lebih besar sama dengan KD tabel. Sedangkan jika N1 tidak sama dengan N2, gunakan tabel L1 dan L2, tolak H0 apabila N1 dikali N2 dikali dengan KD lebih besar dari sama dengan KD tabel. Apabila sampel yang diketahui berukuran besar, yaitu lebih besar dari 40, ketentuannya sebagai berikut. Untuk uji dua arah, gunakan tabel L3 pada buku Castellan and Sydney atau tabel M pada buku Sydney. H0 ditolak apabila KD lebih besar dari sama dengan KD tabel. Untuk uji satu arah, maka kita gunakan dengan distribusi chi-square, di mana nilai chi-square dihitung dengan rumus sebagai berikut. Dan tolak H0 jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square dengan derajat bebas 2 dan alpha. Prosedur terakhir adalah kita bisa menarik kesimpulan dari keputusan yang telah dibuat. Jika keputusannya adalah tolak H0, berarti dapat disimpulkan terdapat perbedaan pada variabel yang sedang diteliti. Baik, kita sekarang menuju ke contoh soal untuk pengujian
Mann-Whitney, dan Kolmogorov-Smirnov, 2 sampel independen. Di sini, contoh soal yang digunakan merupakan contoh soal sampel kecil. Penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan kualitas mutu pelayanan kesehatan di polindes-polindes yang dianggap ramah oleh masyarakat dan yang dianggap tidak ramah di Kabupaten Unaha, Provinsi Kendari, Sulawesi Tenggara. Adakah perbedaan yang bermakna mengenai nilai mutu pelayanan kesehatan antara polindes-polindes yang dianggap ramah dan yang dianggap tidak ramah di Kabupaten Unaha? Diambil sampel 14 buah polindes yang dianggap tidak ramah dan 17 buah polindes yang dianggap ramah pelayanannya. Kemudian kedua kelompok polindes tersebut mutu pelayanan kesehatannya diskor menggunakan alat ukur kuesioner dan angket data. Skor terendah alat ukur tersebut 0, skor tertinggi 100. Uji dengan tingkat signifikansi 5%. Berikut data kualitas mutu pelayanan kesehatan kelompok A dan B. Di sini, kelompok A merupakan polindes yang dianggap tidak ramah dan kelompok B adalah polindes yang dianggap ramah. Kemudian terdapat prosedur pengujian pada uji Mann-Whitney. Yang pertama adalah kita menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Dengan HA0 tidak ada perbedaan nilai mutu pelayanan kelompok A dan kelompok B. Dan H1-nya ada perbedaan nilai mutu pelayanan kelompok A dan kelompok B. Di sini kita menggunakan uji dua arah. Kemudian yang kedua, tingkat signifikansinya diketahui adalah alfa dengan 0,05 atau 5%. Dan N adalah banyaknya polindes, yaitu 31 polindes, dan N1 adalah banyaknya polindes yang tidak dianggap ramah, yaitu 14 polindes, karena jumlahnya lebih sedikit dibandingkan polindes yang dianggap ramah, sehingga N2 sebanyak 17. Kemudian yang prosedur ketiga adalah kita menentukan statistik uji yang akan kita pakai. Karena banyaknya sampel yang pada kelompok polindes yang dianggap ramah dan banyaknya sampel pada kelompok polindes yang tidak dianggap ramah, masing-masing adalah kurang dari 20 dan datanya berskala ordinal, maka perhitungannya dapat menggunakan uji Mann-Whitney untuk sampel sedang. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat data ranking. Beri ranking pada semua nilai yang terdapat pada dua kelompok tanpa memperhatikan kelompoknya. Jadi seolah-olah kedua kelompok digabung kemudian dibuat ranking dari semua nilainya, sehingga kisaran rankingnya adalah dari 1 sampai 31, karena data yang kita gunakan ada 31. Jika ada data yang sama atau kembar, maka rankingnya adalah rata-rata dari ranking data yang sama tersebut. Selanjutnya, kita menghitung U menggunakan rumus, yaitu U1 sama dengan N1 kali N2 ditambah N1 dikali N1 tambah 1 per 2 dikurangin R1. R1 dan R2 merupakan jumlah dari ranking masing-masing kelompok. Pertama kita menghitung U1 terlebih dahulu. U1 yang kita dapatkan adalah sebesar 218,5 dan kemudian U2 yang kita hasilkan adalah 19,5. Di sini kita akan menggunakan U yang terkecil. Dari kedua U ini, yang U terkecil merupakan U2, sehingga kita menggunakan U2 yang akan kita bandingkan dengan tabel K, yang kemudian akan kita putuskan tolak H0 atau gagal tolak H0. Prosedur keempat adalah kita menentukan nilai kritiknya. Tolak H0 jika U2 ini kurang dari U tabel dengan N1 sama dengan 14 dan N2 sama dengan 17. Kemudian kita lihat dari tabel K, kita dapatkan U tabel dengan N1 sama dengan 14 dan N2 sama dengan 17 adalah 67. Kemudian prosedur kelima, kita menentukan keputusan. Keputusannya adalah karena U2 sama dengan 19,5 kurang dari U tabel yang sama dengan 67, maka keputusannya adalah tolak H0. Kemudian dapat kita simpulkan, dengan tingkat signifikansi 5% terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan nilai mutu pelayanan pada polindes yang dianggap tidak ramah dan polindes yang dianggap ramah di Kabupaten Unaha. Selanjutnya, dengan data yang sama, kita melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Prosedurnya adalah yang pertama, kita tentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Dengan H0 tidak ada perbedaan nilai mutu pelayanan kelompok A dan kelompok B. Dan H1-nya ada perbedaan nilai mutu pelayanan kelompok A dan kelompok B.
Yang kedua, kita tentukan tingkat signifikansinya, yaitu alfa sama dengan 5% atau 0,05. Yang ketiga, kita tentukan statistik ujinya. Karena banyaknya sampel pada kelompok polindes yang dianggap ramah dan banyaknya sampel pada kelompok polindes yang dianggap tidak ramah, masing-masing adalah kurang dari 20, dan datanya berskala ordinal, maka perhitungannya dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel 2 arah. Dengan M-nya kita tentukan adalah 14, yaitu dari kelompok A, dan N 17 dari kelompok B. Dari data kualitas mutu pelayanan kelompok A dan kelompok B, kita buat tabel distribusi frekuensinya menggunakan aturan Sturges. Langkah pertama, kita tentukan rentangnya terlebih dahulu dengan mengurangkan data terbesar dengan data terkecil, kita hasilkan 45. Kemudian, yang kedua kita tentukan banyak kelasnya, yaitu K dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N, didapatkan 5,921. Kemudian K kita bulatkan menjadi 6, sehingga kita menggunakan 6 kelas. Kemudian yang ketiga, kita hitung panjang kelasnya dengan membagi rentang dengan K. Dihasilkan 7,5, dan kita bulatkan ke atas juga menjadi 8, sehingga panjang kelas yang akan kita gunakan adalah sebesar 8. Kemudian pilih ujung bawah kelas interval pertama. Untuk ini bisa diambil sama dengan data terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil, tetapi selisihnya harus kurang dari panjang kelas yang telah ditentukan. Selanjutnya, daftar diselesaikan dengan menggunakan harga-harga yang telah dihitung. Nah, ini merupakan nilai kualitas mutu pelayanan kesehatan pada kelompok A yang sudah dikelompokkan menurut interval-intervalnya. Kita melihat intervalnya, kemudian kita kelompokkan frekuensinya, dan kita hitung pula frekuensi kumulatifnya. Dan ini merupakan kualitas mutu pelayanan kesehatan kelompok B menurut intervalnya, dan kita hitung pula frekuensi kumulatifnya. Kita dapatkan tabel gabungan dari frekuensi kumulatif kelompok A dan frekuensi kumulatif kelompok B. Dan kita hitung mutlak dari SMX kurang dari SMX, yaitu D-nya. Kemudian didapatkan D yang paling besar atau D maksimumnya adalah 81 per 119. Maka KD-nya adalah M dikali N dikali D max, yaitu 14 dikali 17 dikali 81 per 119, dan dihasilkan KD-nya sebesar 162. Kemudian kita tentukan wilayah kritiknya, itu tolak H0 jika KD-nya ini lebih besar dari D-table. D-table ini kita dapatkan dari tabel L yang ada di buku Castellan, dan didapatkan D-table ini dengan M-nya 14 dan N-nya 17 adalah 99. Keputusannya, karena nilai KD 162 ini lebih dari 99, maka keputusannya adalah tolak H0. Dan dari keputusan tersebut dapat kita simpulkan dengan tingkat signifikansi 5%, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan nilai mutu pelayanan pada polindes yang dianggap tidak ramah dan polindes yang dianggap ramah di Kabupaten Unaha. Nah, kali ini kita akan mencoba menggunakan uji Mann-Whitney di aplikasi SPSS dengan menggunakan latihan soal seperti sebelumnya. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan input variabel. Yang pertama adalah indikator pelayanan kesehatan dengan values 1 ramah, 2 tidak ramah. Lalu dengan skala data nominal. Yang kedua adalah mutu pelayanan kesehatan dengan skala data ordinal. Langkah selanjutnya kita lakukan input data sesuai dengan variabel-variabelnya. Selanjutnya pilih analyze, pilih non-parametric test, pilih legacy dialogs, pilih two independent samples.
Lalu kita masukkan variabel mutu pelayanan kesehatan di tes variable list. Lalu kita masukkan variabel indikator pelayanan kesehatan di grouping variabel. Lalu kita checklist main with new sebagai test type. Klik OK. Nah, dari hasil output SPSS ini didapatkan adalah nilai jumlah sampel indikator pelayanan kesehatan ramah sebanyak 17 sampel dengan rata-rata ranking 21,85 dan jumlah ranking 371,5. Lalu dengan variabel indikator pelayanan kesehatan tidak ramah sebanyak 14 sampel dengan rata-rata ranking 8,89 dengan jumlah ranking 124,5. Nah, dari tabel tes statistik didapatkan nilai mean with new sebesar 19,5. Lalu dengan nilai p-value sama dengan 0, yang berarti nilai p-value kurang dari sama dengan alpha, yaitu 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa uji mean with new ini menghasilkan keputusan tolak 0, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara mutu pelayanan kesehatan Polindes yang ramah dan tidak ramah di Kabupaten Unaha. Selanjutnya, kami akan mempraktikkan uji Main with Me dengan menggunakan software RStudio. Untuk mempermudah pengujian, kita tentukan terlebih dahulu hipotesis 0 dan hipotesis 1-nya. Berdasarkan contoh soal sebelumnya, dapat diketahui bahwa hipotesis 0-nya yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai nilai mutu pelayanan kesehatan antara kelompok A dan kelompok B. Sedangkan hipotesis 1-nya yaitu ada perbedaan yang signifikan mengenai nilai mutu pelayanan kesehatan antara kelompok A dan kelompok B. Setelah menentukan hipotesis 0 dan hipotesis 1, kita juga perlu menentukan tingkat signifikansi untuk melakukan pengujian. Pada contoh soal sebelumnya, ditentukan bahwa alfa atau tingkat signifikansinya adalah sebesar 5%. Langkah selanjutnya yaitu statistik uji. Namun sebelumnya, kita perlu mendeklarasikan terlebih dahulu data yang akan kita uji. Cara yang pertama, kita dapat langsung menginput data secara manual ke dalam RStudio. Setelah data diinput, kita perlu mengubah data tersebut menjadi data frame dengan menggunakan sintaks sebagai berikut. Setelah itu, bisa langsung dilakukan uji Main with Me dengan menggunakan fungsi Wilcox.test. Fungsi Wilcox.test ini merupakan salah satu fungsi dari paket stats. Dan untuk menginstall paket stats, dapat dijalankan perintah install.package stats. Lalu untuk mengaktifkan paket stats sendiri, dapat dengan menjalankan perintah library stats. Setelah paket stats aktif, fungsi Wilcox.test dapat dijalankan untuk melakukan uji Main with Me dengan sintaks sebagai berikut. Karena kita akan melakukan pengujian dua sampel yang saling independen, maka paired kita isikan F atau false. Cara kedua untuk mendeklarasikan data yaitu dengan mengimport langsung data yang sebelumnya sudah diinput pada aplikasi atau software lain seperti Excel. Pada kali ini, untuk mengimport data dari Excel dapat dijalankan sintaks sebagai berikut. Setelah data dideklarasikan, kita bisa langsung melakukan uji Main with Me dengan sintaks yang sama seperti cara 1. Kedua cara tersebut dapat digunakan baik pada sampel ukuran kecil maupun sampel ukuran besar. Setelah mengetahui sintaks statistik uji, selanjutnya kita lihat output yang dihasilkan dari sintaks-sintaks tersebut. Hasil yang diperoleh dari uji Main with Me cara 1 diperoleh nilai W atau nilai U hitungnya sebesar 19,5.
sedangkan p-value yang diperoleh adalah sebesar 6,981 kali 10 pangkat min 5. P-value yang diperoleh ini merupakan p-value untuk uji dua arah. Karena dari hipotesis 1 atau hipotesis alternatif tidak menyebutkan perkiraan lebih kecil atau lebih besar, maka uji yang dilakukan adalah uji dua arah. Sehingga p-value tersebut bisa langsung dibandingkan dengan alfa untuk mengambil keputusan. Lalu, hasil yang diperoleh dari uji Mann-Whitney cara kedua diperoleh nilai yang sama, yaitu W atau U hitungnya sebesar 19,5, lalu p-value-nya juga 6,981 kali 10 pangkat min 5. Sehingga, keputusannya adalah tolak H0 dan terima H1. Hal ini dikarenakan nilai p-value kurang dari alfa 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5% dan sampel yang ada, ternyata sudah cukup bukti untuk menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan mengenai nilai mutu pelayanan kesehatan antara kelompok A, yaitu polindes-polindes yang dianggap tidak ramah, dan kelompok B, yaitu polindes-polindes yang dianggap ramah. Nah, kali ini kita akan mencoba menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov di aplikasi SPSS dengan menggunakan latihan soal yang seperti sebelumnya. Nah, variabel yang pertama kita masukkan adalah keramahan polindes dengan values 1 ramah, 2 tidak ramah. Lalu dengan skala data nominal. Yang kedua adalah mutu pelayanan kesehatan dengan skala data ordinal. Langkah selanjutnya adalah kita input data sesuai dengan variabel-variabelnya. Lalu pilih analyze, pilih non-parametric test, pilih legacy dialogues, pilih two independent samples. Lalu kita masukkan variabel mutu pelayanan kesehatan di variabel list. Lalu kita masukkan grouping variabelnya dengan variabel keramahan polindes. Lalu kita checklist Kolmogorov-Smirnov Z sebagai test type. Oke. Nah, dari output SPSS ini didapatkan bahwa jumlah sampel variabel keramahan polindes ramah sebanyak 17 sampel. Lalu jumlah sampel keramahan polindes tidak ramah sebanyak 14 sampel. Lalu dari tabel tes statistik dapatkan bahwa nilai ekstrim absolut sebesar 0,681. Lalu dengan nilai p-value 0,002. Nah, dengan nilai p-value kurang dari 0,05 yaitu alfa, maka keputusannya adalah tolak H0. Yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara mutu pelayanan kesehatan polindes-polindes yang ramah dan tidak ramah di Kabupaten Unaha. Sekarang kami akan mempraktikkan uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan software RStudio. Untuk mempermudah pengujian, kita tentukan terlebih dahulu hipotesis 0 dan hipotesis 1-nya. Berdasarkan contoh soal sebelumnya, dapat diketahui bahwa hipotesis 0-nya yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai nilai mutu pelayanan kesehatan antara kelompok A dan kelompok B. Sedangkan hipotesis 1-nya yaitu ada perbedaan yang signifikan mengenai nilai mutu pelayanan kesehatan antara kelompok A dan kelompok B. Setelah menentukan hipotesis 0 dan hipotesis 1, kita juga perlu menentukan tingkat signifikansi untuk melakukan pengujian. Pada contoh soal sebelumnya, ditentukan bahwa alfa atau tingkat signifikansinya adalah sebesar 5%. Langkah selanjutnya yaitu statistik uji. Namun sebelumnya, kita perlu mendeklarasikan terlebih dahulu data yang akan kita uji. Cara yang pertama,
kita dapat langsung menginput data secara manual ke dalam RStudio. Setelah data diinput, kita perlu mengubah data tersebut menjadi data frame dengan menggunakan sintaks sebagai berikut. Setelah data dideklarasikan, kita bisa langsung melakukan uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan fungsi ks.test. Namun perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa paket stats sudah terinstall dan sudah aktif. Untuk instalasi, dapat dijalankan perintah install.package stats, lalu untuk mengaktifkan paketnya, jalankan perintah library stats. Setelah paket stats aktif, fungsi ks.test dapat dijalankan untuk melakukan uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel independen dengan menggunakan sintaks sebagai berikut. Karena berdasarkan hipotesis alternatif pada contoh soal yang merujuk pada uji dua arah, maka pada bagian alternatif kita isikan to.sided. Apabila kita menemukan soal yang lain, yang dimana hipotesis alternatifnya itu merujuk pada uji satu arah, maka pada bagian alternatif bisa diisikan dengan less untuk pernyataan di mana kelompok 1 kurang dari kelompok 2, dan greater untuk pernyataan kelompok 1 lebih besar dari kelompok 2. Cara kedua untuk mendeklarasikan data yaitu dengan mengimport langsung data yang sebelumnya sudah diinput pada aplikasi atau software lain seperti Excel. Pada kali ini, untuk mengimport data dari Excel dapat dijalankan sintaks sebagai berikut. Setelah data dideklarasikan, kita bisa langsung melakukan uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel independen dengan menggunakan sintaks yang sama seperti cara 1. Kedua cara tersebut dapat digunakan baik pada sampel ukuran kecil maupun sampel ukuran besar. Setelah mengetahui sintaks statistik uji, selanjutnya kita lihat output yang dihasilkan dari sintaks-sintaks tersebut. Output yang dihasilkan dengan menggunakan cara 1 diperoleh nilai D hitung sebesar 0,68067 dan p-value sebesar 0,001627. P-value yang diperoleh tersebut merupakan p-value untuk uji dua arah, karena dari hipotesis 1 atau hipotesis alternatifnya tidak menyebutkan perkiraan lebih kecil atau lebih besar. Maka uji yang dilakukan adalah uji dua arah, sehingga p-value tersebut bisa langsung dibandingkan dengan alpha untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, output yang dihasilkan dengan menggunakan cara 2 diperoleh nilai yang sama dengan penggunaan cara 1, yaitu dihitung sebesar 0,68067 dan p-value sebesar 0,001627. Berdasarkan p-value yang telah diperoleh tadi, kita akan mengambil keputusan untuk menolak H0 dan menerima H1. Hal ini dikarenakan nilai p-value yang diperoleh kurang dari alfa yang sudah ditentukan yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5% dan sampel yang ada, ternyata sudah cukup bukti untuk menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan mengenai nilai mutu pelayanan kesehatan antara kelompok A, yaitu polindes-polindes yang dianggap tidak ramah, dan kelompok B, yaitu polindes-polindes yang dianggap ramah.